Perhatikan ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau." Tidak dikatakan Yesus bilang, "Ikutlah aku." Tidak. Dia menawarkan diri, "Aku akan mengikuti engkau." Dan dilihat dari kata-katanya ini, permintaan ini sangat bagus. Karena dia mau mengikut Yesus, bukan hanya mau ikut Yesus, tapi mengikut Yesus kemana saja Yesus mau pergi. Perhatikan kembali ayat 57 ya. "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Kemana saja engkau pergi. Dan memang seorang Kristen adalah orang yang harusnya mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Di mana aku berada, pelayanku berada." Dan dalam Wahyu 14 ayat 4 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Kemana saja Yesus pergi, maka pelayan-pelayannya, murid-muridnya itu harus mengikuti dia. Saya teringat ada sebuah lagu tua ya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana saja ku mengikut dia. Ikut Tuhan Yesus, kemana saja aku mengikut dia. Jadi orang ini datang dengan tawaran, "Tuhan Yesus, aku ingin ikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini sebuah tawaran yang sangat bagus. Tapi bagaimana respon Yesus? Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya." Saudara, sekilas Yesus memberi jawaban yang tidak ada hubungan dengan apa yang dikatakan orang ini. "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Rasa-rasanya antara jawaban dengan pertanyaan tidak nyambung. Tapi tidak mungkin Yesus ngomong sesuatu yang tidak nyambung. Yesus adalah guru yang hebat, guru yang bijaksana, guru yang luar biasa. Maka dia pasti mengucapkan sesuatu yang tidak salah di sini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, dia datang menawarkan diri, tapi Yesus bereaksi seperti itu. Sepertinya Yesus tahu apa yang ada di hatinya. Dia memang datang menawarkan diri, "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi Yesus tahu apa yang ada di hati orang itu, dan dia tahu apa sebenarnya yang menjadi tujuan orang ini menawarkan diri. Ingat, Yesus tidak memanggil dia, dia menawarkan diri. Dan reaksi Yesus menunjukkan Yesus tahu apa sih yang menyebabkan dia mau ikut Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari konteks ayat ini, sebelum peristiwa ini terjadi, ada sebuah peristiwa mujizat di mana Yesus hadir di rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan ada banyak kasus kesembuhan terjadi. Perhatikan Matius 8, 14-16. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi Yesus baru saja melakukan mujizat yang luar biasa. Ibu mertua Petrus sembuh. Banyak orang kerasukan sembuh, terlepas dari kuasa iblis. Nah, saudara-saudara, setelah melihat mujizat seperti ini, sepertinya orang ini tertarik. Hebat amat orang ini. Seandainya saya ikut dia, saya pasti mengalami semua keajaiban. Seandainya saya ikut dia, saya sakit dia sembuhkan. Seandainya saya ikut dia, setan-setan diusir. Seandainya saya ikut orang semacam ini, berapa keuntungan yang bisa saya dapat kalau saya ikut dia. Karena itu dia mendekati Yesus. "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus sepertinya tahu tujuan dia. Maka Yesus bilang, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Maksud Yesus apa? Serigala dan burung masih mempunyai tempat berteduh. Aku tidak. Serigala dan burung bisa mempunyai tempat teduh. Aku tidak. Kenapa? Aku ditolak di mana-mana. Jikalau aku tidak mempunyai tempat meletakkan kepala,
berarti aku sangat miskin. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya sesuatu yang bisa diberikan padamu. Apakah dalam keadaan semacam ini engkau masih mau mengikuti aku? Jikalau serigala dan burung mempunyai tempat berteduh, berarti serigala cukup aman. Burung cukup aman dari musuh-musuhnya. Tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dan itu berarti bahwa aku selalu berada dalam bahaya. Dan engkau akan ikut aku selalu ada dalam bahaya. Apakah engkau siap untuk itu? Di sini kita melihat Yesus bukan orang yang terlalu cepat senang kalau ada orang mau ikut dia. Dia bukanlah orang yang keburu senang kalau ada yang mau jadi muridnya. Dia mau berkata kepada setiap orang yang mau ikut dia, hitung baik-baik harganya. Perhitungkan baik-baik semua resiko pada waktu kamu mau putuskan ikut aku kemana aku pergi. Kamu sungguh mau ikut aku? Aku tidak punya apa-apa. Aku miskin. Aku tidak bisa berikan apa-apa. Bahkan bahaya bisa mengancam kamu setiap saat. Masih mau ikut? Yesus seolah-olah mau berkata, adalah salah kalau kamu mengikuti aku demi mendapatkan kemudahan. Adalah salah kalau kamu mengikut aku demi mendapatkan kenyamanan. Adalah salah kalau kamu ikut aku demi mendapatkan kekayaan. Adalah salah kalau kamu ikut aku supaya mendapatkan kehidupan jasmani yang lebih baik di dalam dunia ini. Maka di sini soalnya itu adalah soal motivasi. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Itu berarti bahwa ikut Yesus tidak selalu enak terus. Ikut Yesus itu tidak selamanya segala sesuatu berjalan dengan aman, lancar. Tidak. Kitab suci berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Kristus seringkali justru berada di dalam keadaan yang tidak enak. Misalnya dalam Matius 10 ayat 16. Yesus mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah serigala, apakah dombanya aman? Tidak. Nyawa domba menjadi taruhannya. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalau kamu ikut aku, kamu dibenci. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu mungkin tidak dibenci. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu mungkin tidak dimusuhi. Tapi kalau kamu ikut aku, kamu akan dimusuhi dan dibenci. 2 Timotius 3, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk menderita untuk dia. Dan 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kalau sudah melihat semuanya ini, masih tetap mau ikut Yesus. Ini motivasi. Hari ini banyak orang ikut Yesus, tapi motivasinya salah. Mereka pikir ikut Yesus, maka semua aman, semua nyaman, dan hidup enak. Dan itulah sebabnya banyak orang ikut Yesus dengan motivasi yang salah. Banyak orang melayani Yesus, menjadi pelayan Yesus, tapi juga dengan motivasi yang salah. Ingat, action bisa sama, motivasi bisa berbeda. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Waktu kucing kejar tikus, apa yang sama? Sama-sama lari, ya kan? Actionnya sama, sama-sama lari. Tapi mari kita lihat tujuan dan motivasi. Mengapa kucing lari dan mengapa tikus lari? Kenapa kucing lari? Karena dia lapar dan ingin makan si tikus. Mengapa tikus lari? Karena dia takut dan menyelamatkan nyawanya. Jadi kucing lari karena masalah perut, tikus lari karena masalah nyawa. Sama-sama lari. Maka satu karena perut, satu karena nyawa. Lihat sepintas sama-sama lari. Tapi motivasi tujuan bisa berbeda. Maka orang bisa sama-sama ikut Yesus. Tapi ternyata tujuan dan motivasi bisa berbeda. Orang bisa sama-sama melayani Tuhan. Tujuan dan motivasi bisa berbeda. Banyak orang Kristen ikut Yesus karena mau cari senang. Seperti orang ini menawarkan dirinya. Tapi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Yesus menandaskan, ikut aku. Ingat, serigala punya liang, burung punya sarang. Aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Kamu bisa saja mengalami segala penderitaan. Dan itu harga dan ongkosnya, biayanya. Masih mau ikut aku? Kalau ikut Tuhan karena dapat kesenangan, semua mau ikut. Tapi kalau ikut Tuhan dan dapat penderitaan, masih mau ikut? Saya kira satu cerita yang mungkin saudara pernah atau sudah dengar. Cerita yang sangat-sangat populer, ya. Ada seorang laki-laki berasal dari suku Assam. Suku Assam itu di timur laut India, ya. Dia bersama-sama dengan keluarganya memutuskan untuk mengikut Yesus pada abad pertengahan abad yang
ke-19. Di kampungnya itu tidak ada yang Kristen. Mereka adalah penyembah berhala. Dan dia, laki-laki ini dan keluarganya adalah keluarga pertama yang memutuskan untuk percaya Yesus. Dan kepala suku Asam akhirnya menangkap keluarga ini dan memaksa si laki-laki ini untuk kembali ke agama yang lama dan jangan mengikut Yesus. Tapi si laki-laki India itu berkata, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku dan keluargaku. Maka kepala suku itu mengancam, kalau kamu tetap akan ikut Yesus, kami akan memenggal kepalamu. Tapi laki-laki itu tidak takut. Ya. Tapi kalau kamu tidak takut, kami akan memenggal kepala istrimu, kepala anak-anakmu, sehingga kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih mau tetap ikut Yesus. Dia bilang, tetap ku ikut walau sendiri. Dan akhirnya istrinya dibunuh karena iman mereka. Pada akhirnya laki-laki itu juga dibunuh. Dia dieksekusi. Tapi pada waktu dia dieksekusi, dia katakan, the cross before me, the world behind me. Salib sudah ada di depanku dan dunia sudah di belakangku. Demonstrasi iman laki-laki ini begitu luar biasa. Sampai akhirnya dia satu keluarga dieksekusi mati. Tapi begitu pulang, kepala suku yang membunuh keluarga ini tidak bisa tidur. Selalu terngiang di pikirannya kata-kata laki-laki itu, aku ikut Yesus dan ini keputusanku. Salib sudah ada di muka saya, dunia sudah di belakang. Saya akan ikut Yesus walaupun saya sendiri. Dan pada akhirnya kepala suku itu pun menjadi percaya Yesus sekian tahun kemudian. Si kepala suku itu bertemu dengan seorang yang namanya William Jensen Reynolds. Lalu menceritakan seluruh pengalaman tentang laki-laki India itu. Dan William Jensen Reynolds adalah seorang musisi. Dan akhirnya dia mengambil kata-kata laki-laki India itu. Dan akhirnya membuat aransemen lagu untuk itu. Di tahun 1959. Lalu dibuat di sebuah buku yang namanya Buku Lagu Persekutuan. Dan lagu ini langsung terkenal di seluruh dunia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Begitu dia ingat kalimat yang kedua dari laki-laki itu, saya akan ikut Yesus walaupun saya sendiri tanpa istri anak, saya akan tetap ikut Yesus. Menjadi bagian kedua, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan kata-kata kalimat ketiga laki-laki itu sebelum dieksekusi mati. Salib sudah di depan, dunia sudah di belakang. Menjadi ayat yang ketiga. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau sudah model seperti ini masih mau tetap ikut Yesus? Ikut Tuhan ada harganya. Ikut Tuhan ada risikonya. Bisa membahayakan. Karena serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kalau keadaan begini, kau masih mau ikut aku? Pikirkan ongkosnya baik-baik. Baru putuskan ikut aku atau tidak. Kita tidak tahu orang pertama itu jadi ikut Yesus atau tidak. Tapi prinsipnya adalah kalau ikut Yesus harus siap untuk menderita. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik.
Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esrasoro melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Tuhan Yesus memberkati.